Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, di sini apakah kalian semua hadir? Sebagian ada. Ya, nanti kita bahas tulis nama ya. Iya, Kak. Ya, kemarin materi kita tentang apa? Zuhud. Iya, Kak. Di sini ada yang tahu materi kita tentang apa? Iya, Kak. Ya, materi kita tentang ya, apa itu? Jadi di sini materi kita adalah tentang Zaid bin Sabit sebagai pengumpulan Al-Quran. Di sini Pak akan membaca dan pelajaran kita. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan biografi Zaid bin Sabit. Dan kedua, peserta didik diharapkan dapat mengurangi kisah singkat Zaid bin Sabit sebelum menjadi penulis bagi Al-Quran dan peran pentingnya dalam pengumpulan Al-Quran. Ya, di sini kita langsung masuk aja ya kepada materi yang ini, materi pertama. Iya, Kak. Ya, apa itu anak? Biografi Zaid bin Sabit. Ya, di sini ada nama lengkapnya. Iya, Kak. Baik. Nama lengkapnya itu adalah Zaid bin Sabit bin Dahab al-Najari al-Nasari. Ya, yang kedua itu adalah tempat lahirnya. Ada yang tahu? Iya, Kak. Nah, tempat lahirnya itu tahun 610 Masehi di Madinah. Wafatnya pada tahun 665 Masehi atau 45 Hijriah di Madinah. Dan sukunya itu adalah suku Bani An-Najjar bagian dari kaum Ansar. Ya, dan latar belakangnya pada Zaid masuk dalam Islam saat masih remaja sebelum peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. Dan pada usia ke-13 tahun dia sudah menghafal 17 surat Al-Quran. Wow, Masya Allah sekali ya, para anak sekecil dan berusia 13 tahun sudah menghafal 17 surat Al-Quran. Saya di sini berapa surat? 1 juta. Ya, Masya Allah. Dia ada keinginannya buat menghafal Al-Quran. Ya, kita lanjut ke poin yang kedua ya. Ya, itu apa yang ada Pak, hanya kayak ya, ya itu peran yang kedua, tapi mana kedua? Tolong baca. Biografi Zaid bin Sabit
Ya, kita masuk ke Dan saya bisa sebelum menjadi penulis Al-Quran. ya, di sini Zaid bin Sabit itu dibawa oleh orang tuanya bersama berangkat ke perang Badar. Namun Rasulullah melarangnya karena usia itu masih kecil. Kita bayangkan saja, usia 13 tahun itu sekecil apa? Kalau kalian pada usia 13 tahun itu kalian umur kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 13 tahun berapa? SMP kelas 1, kelas 1. Aduh, Ya. kelas 6. Yang kelas 7 dan 8. Berarti kelas berapa? 1 SMP dan 2 SMP. Ya, baik. Ya, pada yang kedua itu adalah bicara kubur. Nah, Zaid bin Sabit ini bersama dengan rekan-rekannya itu ingin mengikuti perang kubur dan disetujui juga oleh orang tuanya masing-masing. Tetapi Rasulullah masih melarang mereka untuk ikut perang. Nah, salah satu dari kedua sahabatnya itu yang bernama Rafi bin Khadij dan Samura. Rafi ini dia yang menunjukkan bakatnya, yaitu melempar tombak. Dan melempar tombaknya itu Rasulullah memberi apresiasi dan bersenyum kepadanya. Dan kedua itu adalah Samura. Samura ini yang menunjukkan bakatnya itu bola. Nah, bolanya itu dia bisa mengalahkan Rafi dalam berbola. Tapi Rasulullah hanya membalas dengan senyuman karena usia mereka itu masih umur 15 tahun. Dan sahabat Zaid bin Sabit dan rekan-rekannya itu yang lainnya saling menunjukkan bakatnya masing-masing. Ada juga yang tentang ilmu pendidikan dan lain-lain. Tapi Rasulullah menghendaki membawa mereka pada perang yang selanjutnya. Oke. Nah, Zaid ini diperintahkan Rasulullah untuk mempelajari bahasa selain bahasa Arab agar bisa mengirim surat kepada pemerintah di negara lain. Ya. Selanjutnya kepada poin yang kedua. Artinya Dengan Zaid bin Sabit dalam pengumpulan Al-Quran. ya, peran Zaid bin Sabit ini ada yang tahu pada masa Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Abu Bakar. Ya, Abu Bakar Siddiq. Ya, pada itu siapa yang mengusulkan? Umar bin Khattab. Ya, kenapa Umar itu ada yang tahu? Kenapa sampai Umar itu mengusulkan? Karena di saat itu terjadi perang yang lama, yang pada saat itu banyak sekali penghafal Quran itu syahid. Ya, baik. Ya, jadi saat perang Yamamah itu banyak sekali penghafal Al-Quran yang yang syahid dalam perang, sehingga Khalifah Umar bin Khattab itu merasa khawatir dengan orang-orang yang penghafal Al-Quran dan jalan hukum, ya. Nah, sehingga Khalifah Umar ini menyuruh Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat Al-Quran untuk satu mushaf. Tetapi Abu Bakar masih belum berani karena itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Sehingga tak lama kemudian Khalifah Umar itu membujuk Abu Bakar untuk bisa Ya, begitu. Dan dari yang situ siapa yang dipilih untuk menjadi pembuku Al-Quran? Utsman bin Affan. Siapa? Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit. Kalau tepuk tangan dulu. Ya, lanjut pada poin pada masa Umar bin Khattab, ada yang tahu? Pada masa itu Al-Quran sudah bagaimana? Pada masa Khalifah Umar bin Utsman bin Affan. Maaf. Ya, pada masa Utsman bin Affan itu Al-Quran itu sudah yang dibukukan itu sudah terjebal tersebar luas di luar negeri yang di luar Arab, sehingga Utsman itu Khalifah Utsman yang memberikan mushaf yang bernama Mushaf apa?
Ya, tentang musuh itu. Ya, dan dipilih siapa lagi untuk membuat mushaf itu? Ya, dari mushaf kita. Itulah materi kita. Tentang apa itu anak-anak? Ya, bagus. Sini ada yang mau bertanya tentang kisah ini? Ataukah ada siapa? Ya, langsung kita cukupkan saja materi kita pada hari ini. Lanjut ya, kita ke penutup. Nah, dari kisah ini apakah ada yang bisa bukan simpulkan ya? Pendapat kalian tentang saya bisa itu seperti apa? Ada yang bisa? Ya, masa dia yang ini ya. Ya, saya bisa ini merupakan orang yang mencintai Rasulullah sehingga dia itu rela saya di medan perang meskipun usianya itu masih kecil sekali, dan beliau juga lah yang menjadi orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya, kesimpulan kita pada mata pelajaran ini ada yang bisa? Kesimpulan. Ya, kesimpulan kita yaitu tentang Zaid bin Sabit dan sebagai apa? Misalnya sebelum dan sesudah apa itu? Sebelum dan sesudah pengumpulan Al-Quran. Ya, ya di sini Pak kasih motivasi sedikit ya kepada kalian. Ya, kalau kalian itu punya anak di masa depan, ajarlah anak kalian itu untuk menghafal Al-Quran agar bisa menjadi pahala jariah kepada orang-orang yang lain dan juga kepada Zaid bin Sabit terutama sebagai penulis. Ya, ini Pak baca kisah sedikit dulu ya sebelum kita tutup. Jika Anda membawa Al-Quran dengan tangan kanan lalu menelusurinya dengan teliti surat demi surat ayat demi ayat, lalu ketahuilah bahwa orang yang telah berjasa besar dan kalem Anda. Jadi ucapan terima kasih atas karya Besrina adalah seorang tokoh besar dengan siapa itu? Ya, mungkin sampai sini ya pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan